Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 profesional MBS 4F akan menjelaskan mengenai 3 jurnal mengenai profesional dalam bekerja. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu siapa saja yang ada di kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Rani Wahyu Triutami, NIM 209. Selanjutnya ada Arif Cahyonugroho, NIM 217. Yang ketiga ada Widiawati, NIM 220. Ada Rarastika Diah Ayu, NIM 223. Ada Zahratun Arum Nafisa, NIM 225. Yang keenam ada Pratiwi Aulia Sutarno, NIM 231. Yang ketujuh ada Ananda Ruli Agustin, NIM 223. Dan yang terakhir ada Lisa Febrianti, NIM 241. Nah, yang pertama, jurnal yang kita ambil itu ada jurnal yang berjudul Etos Kerja Islami pada Kinerja Bisnis Pedagang Muslim Pasar Besar Kota Madiun. Nah, sebelumnya jurnal ini itu yang menulis adalah Bagus Muhammad Ramadan, mahasiswa S1 Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Nah, jurnal ini dipublish tahun 2015. Nah, apa sih tujuan dari Mas Bagus ini membuat jurnal ini? Yaitu mengetahui bagaimana dampak etos kerja Islami pada kinerja bisnis pedagang Muslim besar Kota Madiun. Nah, isi pembahasannya apa aja nih dalam jurnal penelitian ini? Nah, di situ peneliti melakukan wawancara dulu terhadap pedagang Pasar Besar Kota Madiun dengan mengambil 9 orang pedagang sebagai sumber informasi. Nah, 9 pedagang tersebut adalah pedagang yang telah berdagang di Pasar Besar Kota Madiun dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun. Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa etos kerja Islami yang diimplementasikan oleh para pedagang yang menjadi informan tadi berdampak positif nih terhadap kinerja bisnis. Dilihat dari dampak positif terhadap kinerja tersebut itu ada beberapa. Yang pertama, peningkatan omsetnya, terus laba usahanya, pangsa pasarnya, serta jumlah tenaga kerja yang ditambah. Nah, implementasinya apa nih dari etos kerja Islami yang didapat tadi? Itu ada 9 aspek etos kerja Islami yang meliputi kecanduan terhadap waktu, itu yang pertama. Yang kedua, memiliki moralitas yang bersih. Yang ketiga, memiliki komitmen. Nah, yang keempat, istiqomah dan kuat pendirian. Selanjutnya, yang kelima ya, ada konsekuensi dan berani menghadapi tantangan. Lalu, orang yang kreatif, orang itu harus kreatif ya. Selanjutnya itu ada tangguh dan pantang menyerah. Yang ke-8 ada memperkaya jaringan silaturahmi. Dan yang terakhir itu adalah semangat untuk perubahan. Nah, pedagang yang selalu mengimplementasikan 9 etos kerja Islami tadi akan selalu berupaya bekerja dengan lebih baik. Justru dari bekerja dari lebih baik tadi untuk menghadapi kendala, permasalahan, dan tantangan yang ada menjadi dorongan semangat. Jadi, jika kita menerapkan 9 etos kerja Islami tadi, segala jenis permasalahan akan mendorong semangat kita sebagai pemancing kreativitas dan inovatif. Nah, dari jurnal tersebut itu, jika dikaitkan dengan kegunaan metode kualitatif, pada poin memahami proses dan interaksi. Berdasarkan penelitian dari jurnal tersebut, kita dapat memahami ini proses kerja pedagang Muslim Pasar Bebas Kota Madiun, di mana dengan diterapkannya etos kerja Islami dalam proses jual beli, mereka mengalami dampak-dampak positif seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, selain itu, selain dari positifnya tadi, kita juga dapat interaksi, menjalin silaturahmi, karena menjalin silaturahmi dalam berdagang itu perlu baik kepada sesama pedagang atau baik kepada pelanggan. Selanjutnya, saya akan memberikan resensi nih dari kelompok kami mengenai jurnal yang kedua. Nah, jurnal yang kedua ini mengenai kompetensi profesional
guru dalam pengelolaan pembelajaran di MTS Muhammadiyah Banda Aceh. Nah, jurnal ini berbeda dengan jurnal yang pertama. Kalau jurnal yang pertama tadi penulisnya 1, kalau ini ada 3. Nah, yang pertama itu ada Cut Fitriani, yang kedua itu ada Murniati AR, dan yang terakhir itu ada Nasul Urman. Nah, jurnal ini dipublish tahun 2017. Nah, tujuan dari jurnal ini dibuat adalah mengetahui pentingnya kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran, strategi profesional guru, dan evaluasi pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan. Isi dari jurnal ini adalah sebelum memulai proses pembelajaran, maka guru mempersiapkan perencanaan dengan menyusun rencana kayak semacam RPS, silabus, kayak gitu. Nah, dari silabus itu sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat identitas mata pelajaran atau tema pembelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, dan ada penilaian juga, dan ada alokasi waktu, serta ada sumber belajarnya. Nah, dengan perencanaan yang baik dan sistematis, guru dapat menyiapkan dirinya dalam perangkat belajar yang telah ditentukan, sehingga proses pembelajaran di sekolah berjalan dengan yang diharapkan, berjalan dengan lancar. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Nah, adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kurikulum, guru, dan siswa yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 1 orang wakil kurikulum, 10 orang guru, dan 65 orang siswa. Nah, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada dokumentasi. Dari ketiga metode yang digunakan tadi, dalam pengumpulan data diharapkan dapat melengkapi data sehingga diperoleh suatu informasi yang diharapkan. Nah, teknik analisis data penelitian kualitatif selama pengumpulan data penelitian dapat merekam dan membuat laporan penelitian yang bagus dan cocok. Nah, dari jurnal ini menggunakan metode kualitatif ya teman-teman, tapi dalam kegunaannya kita fokuskan dalam poin menemukan masalah dan potensi. Nah, itu yang kedua ya. Masih ada 1 jurnal lagi. Jurnal yang ketiga berjudul Analisis SWOT Finansial Teknologi atau Fintech Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. Nah, jurnal ini diambil dari studi kasus 4 bank syariah di Kota Medan. Penulis dari jurnal ini adalah Ridwan Muklis. Siapa Ridwan Muklis? Itu adalah pegawai Jim Niaga Unit Syariah. Nah, dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan aplikasi yang diciptakan syariah agar dapat memanfaatkan fintech dalam upaya percepatan proses pembiayaan. Dalam penggunaan teknologi ini yang semakin berkembang diharapkan dapat memudahkan pelayanan kepada nasabah dari sisi produk pembiayaan di bank syariah. Banyaknya variasi produk syariah sehingga diperlukannya sistem yang lebih aplikatif untuk memudahkan nasabah. Kan banyak ya nasabah bank itu kan gak hanya dari anak muda, ada juga yang dari kalangan lansia. Nah, itu perlu juga kita pikirkan. Nah, di sini bank syariah, Bank Jim Niaga Syariah ini memberikan sistem kepada nasabah untuk mempermudah, untuk mengerti, memahami dalam menggunakan produk pembiayaan tersebut. Nah, dengan aplikasi yang disebut dengan Fintech ini ternyata memiliki beberapa kelemahan. Apa aja nih kelemahannya? Salah satunya ada harus membutuhkan jaringan internet yang mendukung untuk efisiensi aktivitas pembiayaan di bank syariah, dan juga adanya cybercrime yang membuat minat nasabah untuk menggunakan aplikasi ini jadi berkurang. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis SWOT terhadap 4 bank syariah di Kota Medan. Berdasarkan hasil analisis penelitian,
maka disarankan agar resiko dapat diminimalkan dan nasabah meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya untuk kenyamanan dan keamanan bertransaksi di perbankan syariah. Nah, dari jurnal ini mengambil kegunaan metode kualitatif, yaitu pada poin makna dan keunikan objek. Nah, sekian hasil diskusi dari kelompok 2 profesional MBS 4F. Apabila ada salahnya saya mohon maaf dan teman-teman mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.